Waalaikumsalam warahmatullahi Teteh. Ayo silakan silakan. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Kita mulai, sahabat-sahabat. Mari kita menundukkan hati, memohon kepada Allah Ta'ala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tidak akan bisa mendekat, bahkan mengenalnya tanpa melalui dia. Yang semua nabi-nabi diambil sumpah untuk membantu seorang Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun beliau secara raga sudah tidak ada bersama kita, jiwanya masih ada, dan kita selalu berusaha mengucap sebanyak mungkin sholawat agar menghubungkan diri kepada beliau. Tapi seyogianya tidak hanya sholawat di lisan, tapi kita juga berusaha mengaplikasikan keluhuran akhlak beliau, karena dikatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, suluk semestinya menjadi sebuah refleksi. Kita komunitas ini sudah 6 tahun ya, alhamdulillah berjalan. Dimulai dari 2 orang, sekarang di WhatsApp group sudah berkembang jadi 205 orang. Semoga ini mendapat, yang saya khawatir tuh makin banyak jadi makin nggak dapat perhatian gitu ya. Tapi semoga sahabat-sahabat bisa meraih manfaat yang banyak dari kajian ini, karena ini bukan sekedar, saya harapkan bukan sekedar ngaji ya ilmu, tapi implementasi dalam keseharian, tidak bertambah lebih sabar, tidak bertambah lebih nerima ya, tidak bertambah lebih ceria wajah mukanya menghadapi takdir keseharian ya. Itu kalau tidak ada perubahan seperti itu, nauzubillah ya, buat apa dong kita tiap minggu ketemu membincangkan hal-hal yang agung, tapi implementasi dalam kesehariannya nol besar. Makanya kita sediakan slot sharing session gitu ya. Jadi supaya ini bukan sekedar one way discussion. Ada sebuah feedback, ada sebuah perenungan, ada sebuah dinamika gitu ya. Karena saya sih membawa ini sebagai mengharap menjadi sebuah komunitas ya, bukan sekedar kelas dan menempatkan saya sebagai guru. Saya tidak mau seperti, saya sebagai moderator saja, ada pengantar. Mari kita pelajari bersama-sama gitu, karena dalam keyakinan saya, sahabat-sahabat, setiap sahabat itu memiliki khazanah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Takdirnya kan beda, bahkan kembar siam pun beda jalan hidupnya. Nah, di dalam takdir itu, karena takdir itu suci dan mensucikan, kenapa? Karena ditulis oleh yang maha suci, maha ilmu, maha adil. Ingat surat At-Taghabun ayat 11, surat ke-64 ayat 11, tidak ada musibah apapun kecuali biidznillah, dengan izin Allah. Sakral itu kalimat. Kata biiznillah itu sudah menggambarkan bahwa ketika izinnya turun, ya, kalau kita suratnya keluar lampu hijau, kan itu dalam sebuah pertimbangan yang maha agung, dengan sebuah penilaian neraca keadilannya ya, bukan keadilan manusia yang sangat terbatas. Dia melihat awal sampai akhir. Kalau manusia mungkin hanya menilai keseimbangan dan keadilan dari perspektif dia, dari 2 atau 3 langkah ke depan, tapi dia lalai untuk melihat sesuatu di balik itu. Bentar. Nah, jadi kita masih menelusuri kisah tentang Musa dari tahun lalu nih ya. Tapi hari ini fokus kita adalah kepada ihwal penyembahan patung anak sapi. Di dalam Al-Quran,
Kalimatnya adalah ijlun, anak sapi. Nanti 40 tahun berselang setelah peristiwa penyembahan patung anak sapi, itu yang diminta adalah menyembelih Baqarah. Sudah sapi betina, sudah yang dewasa, di mana dia bisa menghasilkan ijlun-ijlun lain. Nah, kalau kita bicara Baqarah, kita ingat surat kedua di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Ini adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran. Nah, ini juga menjadi refleksi buat kita. Kenapa namanya Al-Baqarah, gitu kan? Of all the name. Padahal peristiwa Al-Baqarah itu paling hanya 10 ayat. 6 ayat 61 sampai 71 sekitar begitu. Tapi sebelumnya sudah mulai bicara tentang ijlun seperti di ayat 54 ini. Kita lihat sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah melalui fase di mana Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan Fir'aun. Fir'aunnya sudah ditelan oleh lautan, walaupun sempat bertobat di situ, membuktikan rahmaniyahnya Allah gitu ya, bahwa memang selagi nafas masih ada, masih bisa bertobat gitu ya, mengucap, dan ucapan Fir'aun adalah aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu menunjukkan sebuah level iman yang berbeda, bukan Tuhannya Musa, tapi Tuhannya Bani Israel. Tapi segitu pun sudah membuat jasadnya diselamatkan. Coba bayangkan, fenomena itu saja sudah membuat kita harus, wow, iya ya, jasadnya diselamatkan. Ada sesuatu di balik orang-orang yang jasadnya diselamatkan. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 54. Jadi ini konteksnya adalah ketika Musa alaihissalam mendapati kaumnya malah menyembah patung anak sapi emas. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri. Jadi menzolimi itu karena apa? Karena menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian. Bukannya menyembah Allah, tergelincir. Atau dalam kategori 4 macam qalb menurut Rasulullah, yaitu qalb yang bercahaya, qalb yang terbalik, qalb yang semacam sungsang gitu ya. Ada qalb yang bercampur gitu. Mungkin dia mencintai Allah sedikit, tapi juga mencintai berhala, sesembahan, ya anak sapi sebagai sesembahan kalian. Itu dalam kategori menzolimi diri sendiri. Zolim itu adalah sebuah zulumat, sebuah kegelapan. Jadi ketika itu terjadi, ada semacam kegelapan yang ada dalam hati kita, menjadikan kita melirik kepada ilah-ilah selain Allah. Jadi la ilaha illallahnya tidak murni, ternoda. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi ketika itu terjadi pada manusia? Ketika kita agak musyrik gitu ya. Musyrik bercampur dengan kita sholat, tapi ngejar dunia juga. Musa berkata begini, taubat, jadi gerbangnya itu. Maka kalau itu terjadi ya, kalian telah menganiaya diri sendiri, menzolimi diri sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian. Kita mungkin nggak menyembah anak sapi, kita sudah bahas ini ya. Tapi menyembah passive income, menyembah tuh bukan dalam arti wow gitu ya, secara gesture, mungkin tidak. Tapi tergantung banget gitu. Yang kalau itu nggak ada, waduh kelabakan. Kalau duit menipis tuh di saldo ATM, kartu, gelisah. Kayaknya tuh kalau nggak ada uang, Allah nggak bisa ngasih makan kita. Nggak bisa menggerakkan orang, tiba-tiba ngasih makan gitu. Kayaknya tuh dia nggak ada, akalnya masih terlalu mini gitu ya, belum tumbuh.
untuk menyadari bahwa seharusnya bagi orang beriman, dia lebih yakin tentang harta yang ada di tangan Allah dibanding sekedar yang tertuang di ATM-nya, dibanding sekedar sertifikat depositonya, dibanding sekedar surat pernyataan dapat gaji tetap, karyawan tetap. Seolah-olah itu melindungi kehidupannya gitu. Hati-hati, tergelincir. Kan yang tahu hati. Kapan ributnya, kapan gelisahnya. Kita sudah coba exercise ini kan di beberapa pertemuan lalu gitu. Coba kalau ingin mengetahui anak sapi di hati kita, yuk exercise. Adanya bikin tenang. Nah, coba exercise nggak adanya. Nah, derajat kekalutan kita terhadap hilangnya sesuatu itu equal to, ya, seiring dengan derajat kemelekatan kita. Itu penyembahan. Memang tidak sujud-sujud, tapi melekatnya, jadi dia nggak bebas. Dia selalu dalam ketakutan, karena takut anaknya begini, takut suaminya begini, takut. Kan tidak nyaman hidup seperti itu. Agama, para rasul turun, membebaskan manusia dari perbudakan itu semua. Kisah Musa ini membebaskan dari Mesir. Karena di sana Bani Israel, simbol jiwanya diperbudak oleh Firaun. Tapi kemudian kita tahu dalam sejarah, banyak orang Bani Israel yang cenderung ketika nyebrang gitu ya, prihatin hidupnya, wah coba dulu di Mesir kita nggak ikut Musa ya, aduh kita masih bisa duduk-duduk gitu. Mungkin di depan perapian, nggak kepanasan seperti ini, makanan ada terus. Itu karakteristik hawa nafsu. Dia selalu pengen ada di comfort zone. Nggak mau kerja keras. Nggak mau bangun malam. Ngapain? Capek gitu. Mendingan tidur, tarik lagi selimut. Kalau masih kuat hawa nafsunya, susah untuk dibawa mi'raj gitu. Di sisi lain, kalau Allah melihat, nih hawa nafsunya kenceng banget ya. Padahal, apapun itu sahabat-sahabat, apapun itu yang kita pegang selain Allah, pasti berjangka waktu. Kalau nggak hilang, diambil orang, gulung tikar, bangkrut. Ya, kalau anak-anak mah udah besar gitu ya, orang jadi kena empty nest syndrome kan itu. Biasa ngurusin anak, semua tentang anak. Tapi nggak memberi ruang bahwa anak itu bukan milik kita. Secinta-cintanya kita kepada anak, jangan sampai kaidah Al-Quran ya, jangan sampai bikin kita susah sama anak kita. Ada ayat yang dalam Al-Quran, jangan sampai seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Karena ada dalam perkembangan mereka, periode masuk puber biasanya ya, nggak beda lagi dengan bayi gitu, nggak bisa kita mengontrol dan nggak boleh. Yang mengontrol hanya Allah Ta'ala. Orang tua hanya mencoba memberikan pendidikan yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik adalah by being it, bukan dengan ngomong-ngomong. Tapi kalau mau mengajarkan anak sabar, kitanya masih sabar. Nanti aura cahaya kesabaran dia akan lihat, karena anak akan lebih menyerap apa yang orang tuanya lakukan dibanding apa yang orang tuanya katakan. Kalaupun kata-kata orang tua itu menyerap, itu karena si anak melihat you walk the talk gitu. Bener sih mama tuh gitu. Kita dulu pernah ada testimoni di sini, salah seorang sahabat sangat kalau dia ingat kata sabar itu dia ingat ibunya gitu. Walaupun ibunya nggak pernah bilang, nak sabar ya, ayatnya ini, hadisnya ini, enggak. Tapi cara dia menjalani kehidupan dengan senantiasa tersenyum, tidak mengeluh, semua dilayani. Si anak tersentuh dan itu menguatkan dia, menjadi bekal ketika dunia menghantam, dan pasti ya,
Natur dunia akan menghantam, akan merobek, akan menjungkir balikkan. Itu sunatullah. Dan anak tidak dipersiapkan itu, nggak dibelajari di sekolah soft skill, harus kuat, sabar. Itu dia akan lihat dari orang-orang sekitarnya. Apa sih sabar? Apa sih khusyuk gitu ya? Kalau saya lihat khusyuk itu ingat kakek saya yang kalau zikir tuh kayak lama ya. Nah, itu kan dia mengenal kata khusyuk iya dari buku, mungkin dari ustadz. Tapi impresi dia melihat sebuah fenomena kehusyuan itu tidak tergantikan. So be that gitu. Itu perjuangan kita untuk menjadi itu gitu. Nah, kembali ke Al-Baqarahnya. Jadi gerbangnya adalah taubat. Kalau sudah terjadi kita sudah astagfirullah, menyadari ya, iya ya, aku tuh terlalu melekat kepada ini, itu, ini. Gimana dong sekarang gitu. Udah, kata Al-Quran, melalui Musa alaihissalam dikatakan taubat pada Allah yang menjadikan kalian. Dan, nah ini dannya, dan bunuhlah diri kalian. And of course, Al-Quran harus dilihat secara kontekstual. Buat yang baru belajar, wah, ini suruh bunuh diri. Apa meledakkan diri atau apa? Nah, sekali lagi ya, kalau kita kan gini, Al-Quran itu implementasinya tidak bisa terlepas dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya kenapa syahadat kita tidak hanya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena contohnya ini, ketika kita lihat firman Allah, bunuhlah diri kalian, jangan langsung ambil golok. Tapi lihat implementasinya di Rasulullah Muhammad SAW. Apa ada suruh bunuh diri? Tidak ada. Bahkan dikatakan orang yang bunuh diri masuk neraka gitu ya. Nggak mau disolatkan. Jadi apa makna bunuh diri? Aniqtulu anfusakum. Nanti dalam surat Al-An'am juga begitu. Keluar dari kampungmu atau bunuhlah dirimu. Maka yang dimaksud adalah nafs. Jadi daya dari hawa nafsu itu harus dimatikan. Bukan berarti hawa nafsunya dimatikan ya. Kekuatan dia dalam mendominasi itu harus dimatikan dalam suluk. Si amarah yang tadinya berkecamuk gitu ya, menjadi karakter orang itu menjadi galak gitu, dimatikan dayanya. Dia harus tunduk kepada jiwa. Nah, proses membunuh dirimu ini yang di dalam jalan taubat, ada dalam suluk, ada dalam thariqah gitu. Nanti tahapannya adalah syariat. Syariat itu proses membunuh diri. Kalau kita melakukan dengan benar ya, contohnya apa? Kalau benar syariat, pegang tuh, sholat aja. Ibadah, amalan yang paling Allah cintai adalah sholat awal waktu. Oh, challenging buat hawa nafsu. Lagi asik-asik nonton drama Korea mungkin ya, ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tanggung 5 menit lagi. Berarti hawa nafsu menang. Kalau jiwanya yang menang, begitu azan, aduh tanggung, gimana aku ketinggalan? Matiin. Allah memanggil, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih prioritas? Nah, itu kita diuji terus tuh, sehari minimal 5 kali. Datang nggak? Karena Allah pengen lihat, gimana responnya. Azan nih. Aduh, tanggung. Kan? Makanya, itu pentingnya, Bu, kita ini ya Pak, ya apa? Kalau di kantor aja kita schedule tuh apik gitu. Jadi cara kita men-schedule hari, mau itu misalkan kita bepergian ya, harus perhitungkan. Sebentar, hari ini zuhur jam segini nih. Kalau kita pergi sekarang, masjidnya di mana, harus mikir gitu. Ntar kalau aku masak mulai jam sekian, ini belum selesai nih. Ya kalau itu aku zuhur dulu. Nah, kayak harus begitu. Jadi orientasinya adalah jangan jadikan waktu sholat sebagai interupsi. Justru itu pilar. Kan sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau kita memperlakukan waktu-waktu sholat dengan sedemikian takzim ya, dalam sehari tuh kita mau bikin jadwal tuh. Ntar waktu sholat saya tahan dulu di sini, no interruption.
Walaupun 2 menit, 3 menit, tapi on time. Dalam keadaan apapun, mau lagi di jalan, sholat tuh bisa hebatnya ya syariat Islam. Mau duduk, mau berbaring, mau sambil nyetir, saya pernah lihat tuh. Waktu commuting dari Jakarta ke Bandung. Udah menjelang mau maghrib nih. Dia nyetir, masih macet di Bekasi. Belum sampai, maksudnya dia mau sholat di rest area tadinya. Cuman karena macetnya luar biasa. Bu, maaf ya, tadinya sih kita ngobrol, saya duduk di depan. Supirnya bilang, maaf ya Bu, saya sholat dulu. Sholat, oh, sambil nyetir, sahabat-sahabat. Saya tersentuh. Wah, dia ingat Tuhannya ya. Saya pikir orang kalau bikin effort seperti itu, wah pasti ada jaza, ada sebuah, kan kita tuh mendekat selangkah tuh dia berlari gitu. Selangkah dia 1000 langkah, kita berjalan dia berlari. Coba ya. Bunuhlah diri dari mulai hal-hal seperti itu. Waktu Allah diutamakan. Memang challenge-nya kalau misalkan dengan pasangan yang nggak sama ritmenya gitu ya. Nah, itu fungsi jihadnya. Di situ jihadnya kita gimana komunikasi. Sebenarnya nggak susah kok. Asal mereka make sense. Saya butuh jam sekian sampai jam sekian, 5 menit aja jeda. Walaupun di kantor, wah mereka very sangat mengerti ya. Kita di Eropa di sini misalkan begitu tahu mau sholat, oh ya udah, kamu perlu ruang mana? Itu mah buat mereka freedom yang nggak bisa diskriminasi nanti ini. Saya butuh 5 menit off dulu sebentar. Mau itu meeting terserah, mau bos besar mau apa. Excuse me, orang toilet break aja boleh, masa ini nggak bisa? This is urgent. Just 3 minutes nggak apa-apa. Kalaupun misalkan ada yang lagi operasi nih teman-teman ya, azan bunyi, aduh lagi operasi, mau nggak bisa berhenti. Atau kita lagi ada meeting yang krusial banget, big boss, you name it, kita akan ada dalam situasi-situasi di mana kita nggak bisa keluar dari situ. Ya, guru saya bilang gini, pokoknya gini, diem sejenak, kita zikir di situ, mungkin beberapa detik, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Silahkan dijawab itu, terus niatkan, ya Allah nanti aku datang ya. Jadi ada semacam penghadapan gitu. Ketika kita ditelepon gitu ya, seolah-olah, coba bayangkan, kita ditelepon oleh orang penting, ya. Terus kita lagi melakukan sesuatu yang juga nggak bisa diinterupsi, karena kita menghargai orang itu, kita ambil sebentar telepon. Maaf ya, saya lagi ada ini, nanti saya telepon lagi. Kan enak, dibanding dicuekin. Nah, itu adab, sahabat-sahabat. Tapi tentang taubat dan membunuh diri, ini adalah kunci gitu. Bagaimana kita harus mulai memerhatikan aspek-aspek Baqarah di dalam diri kita gitu. Baqarah itu kan jadi surat ini ya. Sapi itu konteks zaman dulu ya. Ya sekarang juga masih ada. Kan hewan ternak. Dia punya beberapa fungsi. Pertama, dia bisa dimakan dan juga dipakai untuk mengolah ladang. Either way, mau itu dimakan, mengolah ladang itu hasilnya biasanya makanan. So it's about makanan. Makanan itu sesuatu yang sangat dekat sama manusia. Benar nggak? Tiap hari kita makan. Even though di bulan puasa, malamnya makan. Bisnis boleh resesi, tapi bisnis makanan jalan terus. People needs to eat. Dan kita ingat dulu ketika kisah pembentukan patung anak sapi ini, ada elemen Samiri atau Dajjal, iblis yang hadir di situ. Itu simbol sebenarnya. Kalau Rasulullah mengatakan iblis itu mengalir dalam darah manusia, gimana caranya dia masuk darah coba? Makanya kan ada kult satanik gitu ya, ada kultus-kultus itu pakai darah. Tapi bukan berarti dia dari udara kemudian masuk ke darah. Apa yang bisa masuk ke darah? Sesuatu dari luar.
Itu adalah makanan. Apa yang kita konsumsi, makanan dan minuman. Dan itu yang membentuk kita. You are what you eat. Kadang-kadang manusia sangat dibentuk gitu oleh konsumsinya, pola konsumsinya. Nah, jadi ini sebuah ajakan juga untuk memerhatikan makanan. Dalam Al-Quran juga diserukan begitu, wahai nabi-nabi, perhatikanlah makananmu. Ya, tidak hanya halal, tapi harus toyib. Toyib buat seseorang, beda buat yang lain. Buat Mas Agung di sini makan nasi semuncung gitu, toyib, perutnya gede. Saya seperempatnya mungkin baru toyib. Kalau kegedean, wah lemes. Jadi kadang-kadang kita tidak memperhatikan makanannya, sehingga raganya ambruk. Udah tahu punya mah, makan pedes-pedes terus. Ya, di situ perhatikan lagi. Jadi kalau kita makan itu jangan yang penting enak, nggak bisa. Harus diteliti. Kan kondisi tiap badan beda-beda. Ada yang alergi ini, alergi itu. Apakah ada sumber makanan atau zat-zat di dalamnya yang membahayakan tubuh kita? Itu jadi persoalan. Nanti perihal toyib ya, maaf. Kalau tubuh kita senantiasa makan, ditimbun kemudian oleh hal-hal yang tidak sehat, ambruk dia pada suatu saat. Apa yang terjadi? Setan tuh gitu, yes, ambruk. Kalau udah ambruk, dia tidak bisa dipakai untuk mencari agama, mencari Tuhan. Nah, mikir aja udah lelah. Kalau dibawa demam, ambruk ya, ngos-ngosan, untuk bisa berfungsi bagi dirinya sendiri saja sudah ngos-ngosan, apalagi berpikir tentang hal yang dalam. Nah, di situ setan yes bersorak-sorai, karena yang paling dia itu kan sudah jadi ikrarnya dalam Al-Qur'an. Aku akan mendatangi mereka, gitu kata iblis, dari depan, belakang, kiri dan kanan, dan engkau akan mendapati sebagian besar dari manusia, sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu ya tidak menjalankan fungsi hidupnya dengan baik. Di antaranya dihancurkan lewat makanan. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabat, makanan check and recheck. Nah, tentang Al-Baqarah ini, kita kemudian tahu ada surat Al-Baqarah, ya kan? Kita lihat 2 ayat awalnya, misalkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ayat keduanya, Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk atau huda bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim adalah 3 kitab. Kan disebutkan ayat keduanya bahwa Dzalikal kitab itu adalah kitab. Alif Lam Mim adalah kitab. Kitab apa? Ada 3 kitab kehidupan, sahabat-sahabat. Jadi ada kitab Qur'aniyah yang kita pelajari ini, dan kitab suci yang terkait yang masih terjaga kesuciannya, itu adalah kitab suci. Kitab Qur'aniyah, kitab kauniyah, ya. Alif, Lam menjadi ciptaan, kitab kauniyah, yaitu semesta alam yang mengelilingi kita. Termasuk bumi, Mars, Jupiter, semuanya, termasuk keluarga kita, tetangga, semesta alam yang Allah jadikan ya, anak kita itu semesta kita. And then kitab diri, Mim. Kitab insaniyah. Jadi ada semesta yang di luar, 7 lapis langit di luar, ada 7 lapis langit di dalam. Maka apapun yang nampak keluar sebenarnya adalah sebuah cerminan dari apa-apa yang ada di dalam diri kita. Anak yang berulah, pasangan yang
apalah gitu ya. Kehabisan kata. Kan kita lebih mudah untuk kemudian tunjuk tangan tuh gara-gara dia salah, dia gitu. Tapi jarang untuk melihat sebentar. Kenapa dia dijadikan begitu? Cermin yang mana jadi saya? Kemampuan bisa seperti itu suluk. Seorang salik, yaitu orang yang bersuluk, dia Allah beri kemampuan dan kita latih, bisa dilatih terus di fase awal. Kemudian nanti Allah akan berikan taufik ya, ilham untuk melihat ketika ada terjadi fenomena di sekitar kita, lihatnya ke dalam. Kenapa sih anak jadi gitu? Sebentar. Alih-alih kesel duluan sama anaknya atau pasangannya atau mertua, dia lihat dulu karena dia tahu ini basic alif lam mim ya. Ini kitab kauniyahnya ngomong begini. Sebenarnya 3 hal itu paralel. Apa yang terpancar di kauniyah itu ada di dalam qalb kita sebagai insan dan keterangannya ada dalam Al-Qur'an. That's how miracle Quran is. Jadi dia bukan sekedar simbol-simbol dalam huruf Arab, tapi ada kedalaman. Contoh ya, seorang Ibnu Arabi, dia bisa melihat seperti ini. Suatu hari dia mengendarai tunggangannya, entah kuda atau unta mungkin ya, di padang pasir, tiba-tiba terjerembab untanya. Kadang kan ada pasir tenggelam gitu. Jatuh sang syekh. Muridnya udah, aduh, syekh, nggak apa-apa gitu. Sebelum apa-apa, syekhnya bilang, mana Al-Quranku, coba lihat. Kenapa? Orang jatuh tuh langsung nanya Quran, aneh kan? Tapi dia pengen lihat. Saya ingin tahu di bagian Quran mana yang menceritakan tentang aku jatuh barusan. Coba. Sangat bisa berfungsi kontekstual. Pengen ya, pengen lihat gitu misalkan. Kalau lagi kesel gitu sama orang, aduh, gimana cara menghadapi dia ya? Sebentar, sebelum kita ribut sana sini, ambil Quran. Lebih baik lagi kalau wudhu gitu ya. Ini kisah episode ini sebenarnya bicara tentang apa sih ya Allah? Tentu tidak akan letterlock ya. Maka yang bisa melihat ekuivalensi di antara dua itu akal. Akal mana? Akal dalam. Akal jiwa. Itu yang kemudian Al-Quran suka sebutkan layak kilun, nggak bisa buat yang tidak berakal. Gimana cara menembulkan akal? Ikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Titik. Nggak rumit sebenarnya konstelasinya. Syariat itu, by the way, saya diajarin oleh Eric Winkle, kata Arabnya itu syariat adalah the path to water. Jadi jalan yang membawa kita ke sumber air. Air itu kan lambang pengetahuan. Dengan kata lain, sahabat-sahabat, kalau kita benerin sholatnya, benerin wudhunya, benerin saumnya, dan syariatnya lahir batin ya, syariat itu tidak sekedar yang hanya ritual, benerin sabarnya, ya, benerin tawakalnya, benerin tauhidnya, nyampe itu. As simple as that. Now, kita sudah mencapai ini fase kedua nih dalam pertemuan. Saya mau kasih space dulu buat sahabat-sahabat untuk sharing atau bertanya, boleh kita elaborasi lebih lanjut tentang ini ya, sebelum kita maju ke ayat lain. Silakan sahabat-sahabat. It's a sharing session. Ini benar-benar harus direnungi gitu ya, ikhwal penyembelihan sapi, anak sapi. Jangan sampai kita merasa, ini mah cerita zaman dulu. It has nothing to do with me. Wrong gitu ya. Padahal the fact bahwa kita banyak dirundung kekhawatiran, ya, unnecessary sadness, misalkan, ketakutan terhadap selain Allah. Itu adalah fakta bahwa kita ada elemen musyrik, ada elemen penyembahan anak sapi, sesuatu yang kita pegang sebagai ilah. Dan ketika it didn't work, ketika itu tidak berjalan, ketika kekuatannya tidak seperti yang kita harapkan, mulai goyah. Gitu.
untuk melengkapi di surat Al-A'raf 152 misalkan ya. Ini loncat menjadi ini dari Al-Baqarah ke Al-A'raf masih bicara tentang ijlun. Sesungguhnya, kata auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina takhadzul ijl, tuh, ijl, anak sapi. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan kelak akan menerima kemurkaan, ghadab. Ini kan ingat surat Al-Fatihah tuh. Jadi yang menyembah patung anak sapi itu kena ghadab, ghairil maghdubi alaihim gitu padahal doa kita. Ihdinas syiratal mustaqim gitu. Tiap hari mintanya tolong tunjukkan kepada syiratal mustaqim. Apa itu syiratal mustaqim? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdub gitu, bukan jalan orang-orang yang dapat ghadab. Siapa orang-orang yang dapat ghadab? Orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Orang yang menyembah sesuatu selain Allah Ta'ala. Anak sapi itu tadi ya sumber penghidupan. Patung anak sapi emas kita sudah bahas, in particular emas itu melambangkan kemakmuran. Sesuatu yang kita bisa pegang sebagai pegangan gitu dalam hidup. Tenang deh, kita sudah kerja di perusahaan keren, terjaminlah hidupmu. Aduh, terjerim gue sudah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu bikin Allah tersinggung ya. Jaga perasaan dia. Wah, enak bener kamu sini, udah terjamin hidupmu. Tapi sambil ngelihat penjamin hidupnya itu siapa? Nanti kalau begitu keadaannya dan Allah tidak ubah ya. Kadang hidup tuh kan dijungkir balikan. Supaya mengetahui bahwa iya ya bukan dia gitu, bukan itu sang penjamin hidupku. Kalau kita tidak pernah belajar susah dalam hidup, kita cenderung untuk tidak kenal Tuhan. Repotnya nanti ketika meninggal di alam barzah, pertanyaan pertama, man robuka? Siapa rohmu? Ini kita kelabakan, siapa yang ngasih kamu duit? Terus jawabannya, bosku. Nah, salah, jeder. It's my imagination. Mbak Nura ini sudah angkat tangan, silakan. Mbak Nur, silakan Mbak. Yes, sudah Terima diambil. kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kondisinya kalau mendengar Teteh ngomong cerita tentang you are what you eat itu kayaknya menarik bagi saya. Karena santapan secara fisik gitu ya Teh. Santapan jasmani, santapan rohani itu adalah makanan-makanan yang akan membentuk siapa dan apa diri kita ya Teh. Iya. Kalau saya mengurut-urut dari belakang gitu, secara jasmani, pola makan di rumah, pola makan itu kalau dilihat secara pengetahuan juga gitu, pengalaman untuk belajar makan, sayanya yang tadi pola makan food combining gitu ya Teh, yang sayur-sayuran gitu, terus yang ketosis gitu. Jadi pengalaman itu mengenalkan secara jasad ini loh tubuh kamu gitu. Jadi awal-awal pertama mengenal pola makan memang tantangannya cukup berat ya Teh gitu, mengenal pola makan yang cocok untuk tubuh. Seperti belajar spiritual juga Teh gitu. Karena menghadapi apa yang kita makan itu mengatur itu juga perlu akal jiwa yang harus ini loh yang kamu butuhkan gitu. Begitu udah ada pengetahuan punya akal gitu. Tapi secara spiritual juga harus diisi juga makanan seperti ngaji kayak Teteh bilang, belajar suluk, belajar itu juga harus beriringan juga gitu ya Teh. Karena
Saya juga tidak tahu nih masalah yang ke depan itu apa saja dan bagaimana nantinya gitu. Tapi dalam prinsip saya, dengan tubuh dan jiwa saya yang kuat, apapun itu lillahi ta'ala, Allah akan memampukan saya untuk menghadapinya. Jadi lewat dengan prinsip itu, Amin. pelan-pelan, step by step, kalau pola makan ya dibilang, ini detoksnya dengan buah ini gitu. Saya tipenya nggak terlalu banyak mikir teh gitu, coba aja gitu. Di titik saya mencoba itu, saya tahu, oh sepertinya ini nggak cocok nih sama saya gitu ya. Oh ini kurang tepat nih gitu. Jadi dengan step-step kayak gitu, coba lagi tidak menutup diri dengan, oh ini makanan satu ini yang paling betul gitu. Ini dengan ini, oh ini enggak gitu. Oh jadi tidak mengkultuskan gitu. Untuk saya itu tidak mengkultuskan, itu juga perlu akal. Terkadang ego teh, oh ini udah betul nih, jadi seolah-olah pengetahuan diri ini mmm, itu membenarkan gitu. Jadi begitu belajar secara agak untuk makanan jiwa saya apa nih gitu, memang betul-betul waktu perubahan pola makan itu saya juga ikut kelasnya Teteh dari 2016 itu juga Teh gitu. Jadi seiringan gitu. Begitu menghadapi masalah yang sekarang ini, yang saya masih stand still nih melihat kondisi orang tua saya yang udah 45 tahun berumah tangga, yang udah punya cucu, yang punya segala sesuatunya secara materi gitu ya Teh. Tapi orang tua saya tidak menemukan yang namanya sakinah gitu Teh. Rasanya waktu ayah saya ngobrol dengan saya tidak puas dengan pasangannya, rasanya miris gitu deh. Ibu saya loh yang gitu. Tapi satu sisi ini ayah saya gitu deh ya. Jadi saya masih merasa harus mendengar dan melihat saja tanpa bisa bereaksi, apa itu ngasih keputusan atau itu ngasih hanya sekedar arahan aja yang udah secara fakta, saya cuman menganjurkan sama ayah saya, eee, "Yuk sama-sama bareng," gitu, "kalaupun ada masalah, kita sama ngadapinnya," gitu. Tapi untuk saat ini ayah saya masih belum belum bisa atau saya masih juga meraba-meraba teh, kenapa ayah saya nggak mau secara musyawarah gitu menghadapi kondisi kakak saya yang sekarang masih di penjara gitu ya Teh, kondisi, keuangan kami yang memang morat-marit gitu ya Teh. Itu luar biasa gitu menurut saya, tapi, karena sudah ada diberi kesempatan secara fisik, secara akal, alhamdulillah, mungkin di mata orang gitu ya Teh, eee, hilang tanah, hilang pekerjaan, keluarga tercerai-berai gitu ya, kondisi, keuangan memang morat-marit, tapi alhamdulillah dikasih ketenangan Teh. Yang paling saya bahagia itu Allah beri kesehatan ketika saya menghadapi hal yang seperti ini. Itu luar biasa. Saya masih dikasih kesempatan untuk sujud, masih walaupun saya punya balita tapi, eee, masih diberi kesempatan waktu-waktu, utamanya di tengah malam masih dikasih sujud itu saya luar biasa rasanya. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada kata-kata gitu ya Teh, cuman kadang ya itu aja, eee, hilang rasa kelelahan, hilang rasa kegundahan, karena yakin Allah akan memberi solusinya walaupun ya dalam penangkapan akal saya, menganggap diri saya ya nggak mampu gitu aja sih Teh. Jadi ngelihat yang ke depan, ya jalani aja deh gitu. Walaupun dalam keadaan bingung, tapi dibawa Iya, tenang aja deh gitu. Masih berprasangka alhamdulillah. baik gitu aja gitu. Karena Alhamdulillah. kalau melihat situasinya, ada berat, ada rasa sedih, ada rasa marah gitu ya Teh. Baik itu kepada orang tua saya gitu, baik itu kepada lingkungan karena abang saya gitu. Tapi, saya hanya berbaik sangka, ya ini yang, kami
harus hadapi bersama-sama, dan terutama saya nggak ingin menyalahkan, oh gara-gara ini loh gitu, oh gara-gara ini loh gitu. Walaupun dalam kondisi saya kayak nggak ada melakukan hal-hal yang kayak apa ya Teh, terus membantu, oh ini solusinya secara finansial kamu harus ini gitu. Rasanya nggak mampu gitu ya Teh, walaupun kayak terlihat tidak gitu. Tapi dalam kondisi saya hanya diam seperti ini pun, semoga Allah memberi nilai, memberikan, tetap memberi jalan gitu. Walaupun cuman hanya sekedar sujud ya Teh, rasanya sih bersyukur gitu. Jadi pengalaman untuk mendapatkan jasad dan hati dalam kondisi yang seperti ini, itu kayaknya Allah sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Iya, alhamdulillah Mbak Nur. Merasa terbimbing gitu Teh. Dan itu sekalian saat Iya. ini gitu. Problem jasad, problem akal gitu. Iya, betul. Itu berkaitan ya. Tapi itu bukan sekedar sujud loh, Mbak. Karena tidak setiap orang Allah sujudkan ya. Jadi ketika kita bisa kita punya kemampuan untuk sholat, itu karena dapat nur Islam. Ada nur Islam, jadi dia mengizinkan kita sholat. Karena 64 ayat 11 itu tadi, tidak mungkin terjadi, dia izinkan. Ada juga izinnya tidak sholat gitu. Banyak, kita tahu. Boro-boro mau sholat, menyebut nama Allah aja, keluh lidahnya. Tuhan buat dia nggak penting gitu. Nauzubillahiminzalik. Jadi di beberapa konteks, ini terima kasih Mbak Nur berbagi ya. Kita kan suka bisa, apa ya kontribusi saya, biar amal saya. Kadang-kadang kita terjebak dengan notion ya, atau paham atau imajinasi yang namanya amal itu selalu yang berbentuk fisik, aktif, keluar, tangible gitu ya, bisa diukur, bisa dan lain sebagainya. Padahal kita belajar dari Siti Maryam, seorang perempuan mulia, amalnya adalah membesarkan Isa dengan fenomena hamil seperti itu, yang tidak ada ayah. Karena Nabi Isa kan harus menggambarkan fungsi Ruhul Kudus ya. Jadi memang tidak ada ikatan dengan alam mulkiyah, harus dibuat seperti itu. Tidak ada ayah, didatangin oleh Jibril alaihissalam, ditiupkan. Makanya Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang lahir sudah punya Ruhul Kudus. Kalau nabi yang lain usia 40 tahunan, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, buat seorang Mbak Nur misalkan ya saya cuma hanya bisa sujud. Justru mungkin ya kekuatan itu, pertolongan itu datang dari sujudnya Mbak Nur. Kadang kita suka lupa ya, ketika kita dirundung oleh masalah, kita cenderung cari solusi gitu kan. Panik. Terus kalau kiri kanan minta sini sana udah langsung merancang bagaimana caranya keluar dari permasalahan itu. Bagaimana caranya mengatasi kekurangan. Terus Allah lupa. Dia terlalu sibuk dengan rekayasa dunianya. Allah nomor sekian mungkin. Kalau udah capek, oh ya sholat dulu. Allah bukan nomor satu buat ya. Masih nomor sekian. Nantilah, at the end of the day, kalau aku ingat, sambil sholatnya juga selewatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Capek kalau seperti itu modusnya. Kita hanya akan fokus pada, dan kita terbatas kok kemampuan. This is the way. Hadis Rasulullah, jadikan kata Rasulullah gini, barang siapa yang ingin, kira-kira begini ya, teks ininya, intinya adalah kalau barang siapa ingin diperbaiki hidupnya gitu ya, hubungannya dengan sesama gitu, caranya adalah fokus Rasulullah tidak kamu harus meneliti SWOT
Enggak seperti itu. Yang Rasulullah seru adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah. Tuh. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Di antaranya adalah yang tadinya kita anggap Allah itu nomor sekian, nggak nomor satu dalam skala prioritas, perbaiki dong. Jadikan dia nomor satu. Oke, atau naik dulu lah, perbaiki. Yang tadinya nomor 12 jadi nomor 10, nomor 9. Lama-lama yang tadinya sholat, dengar azan, kesel gitu ya, karena udah azan lagi gitu kan. Kan something's wrong tuh kalau udah, kenapa nggak suka dipanggil? Bukankah tak ada yang paling kalau udah mencintai seseorang ya, buru-buru dipanggil, ingat terus, didengar aja namanya, terdengar aja udah gemetar. Berarti objek kecintaan kita lagi kemana gitu? Karena Allah nomor sekian tuh buktinya, dipanggil nggak ada drive gitu, nggak ada pengen bangun tahajud aja susahnya minta ampun gitu. Bandingkan dengan orang yang besok ya jam 4 terus ada di bandara, kalau nggak ketinggalan pesawat, semalaman nggak bisa tidur. Aku nggak mau ketinggalan pesawat. Ini kalau demikian urgent kita lihat, nggak mau ketinggalan momen, karena begitu hari ini lewat, begitu awal-awal waktu lewat, that's it, kita nggak akan bisa. Kalau seseorang belum melihat urgensi di situ, ya memang belum saja berarti. Tapi bahwa kunci kita mengubah kehidupan kita, justru dengan perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi Mbak Nur jangan sepelekan sujudnya dengan saya cuma bisa sujud. Justru mungkin itu yang mengubahnya. Kan kita tidak berdaya ya. Tadi Mbak Nur cerita tentang kondisi kakak, orang tua. Kan kita nggak berdaya, nggak punya jangkauan ke sana. Allah bisa. Kun fayakun. Dia maha kuasa. Jadi sebenarnya yang kita coba adalah kita mencoba membuka diri kita, hijab-hijab diri, istighfar yang banyak, sholat yang benar. Kuasanya datang, rahmatnya datang, cahaya datang, otomatis dia akan mencahayai sekitar kita. Otomatis kegelapan sirna di sekitar kita. Itu jihad kita. Jadi back to basic aja. Perbaiki syariatnya, sholat ya, terutama sebagai tiang agama, syariat lahir batin. And this is why kita 6 tahun terakhir bicara ini, day in, day out ya. Dari minggu ke minggu, ayo kita telaah lagi. Di mana nih elemen kita yang kurang pas dalam memandang kehidupan? Something like that. Waktunya udah mau habis, saya kasih satu lagi ya. Mbak Teh Yenian, silakan Teh. Assalamualaikum Teh. Udah mau habis ya Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, silakan. Teteh hanya menanggapi yang tadi openingnya Teteh, yang dengan berkembangnya KSO ini makin banyak pesertanya, semoga nggak menjadi sekedar teori gitu ya. Saya cuma pengen apresiasi aja Teh Tessa, kalau untuk saya pribadi sudah dari 2016 sampai sekarang nggak pernah sekalipun saya ngerasa nggak bermanfaat kajian dari Teh Tessa ini. So keep the spirit Teteh, mudah-mudahan selalu semangat berbagi dengan kita, karena honestly Teh Tessa ini perpanjangan tangan bagi saya pribadi itu untuk cara Allah mengenalkan dirinya itu melalui tangannya Teh Tessa gitu. Itu aja Teh, atur nuhun. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kalau bermanfaat lanjut. Buat saya sih ada satu orang juga jalan ya kita karena saya ikut belajar semua ayat-ayat dibuka lagi satu persatu, ditawafin lagi. Beda ya, kita membaca ayat yang sama 6 tahun yang lalu sama sekarang, kan kondisi juga sudah berubah ya, kitab kauniyahnya Allah sudah ubah. Ingat sahabat-sahabat, 3 kitab, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran yang kita pegang, kita baca, kita coba muliakan, kita coba tekuni. Kitab alam semesta dan kitab diri itu sangat paralel. Ya, mencoba untuk, if you want to see the big picture, lihat itu. Agar kita tidak tenggelam dalam hal yang lokal gitu ya.
pity ourselves, aduh kasihannya gue gitu, kok gini-gini. Tapi lihat big picture-nya, supaya lebih jembar hati kita. Ya, dan ingat pesan hari ini tentang Baqarah ya, tentang hati-hati nih. Setan itu mungkin menginspirasikan makanan tertentu yang sebenarnya tidak baik. Indikatornya adalah kendaraan kita kalau mulai mogok, mulai reot itu nggak dipakai, nggak bisa untuk bersuluk, berjalan repot. Betapa banyak kasus, saya sebagai dokter memerhatikan kasus yang orang kesehatannya rusak karena makanan. Makan nggak dikontrol, diabetes akhirnya, kolesterol tinggi, macam-macam. Kolesterol bisa kemana-mana, diabetes sudah bisa kemana-mana. Jadi ingat ya, rusaknya tubuh itu, Bu, Pak, karena satu, makanan, tiap hari kita makan. Yang kedua adalah pikiran. Jadi jangan hanya memperbaiki makanannya saja, pikirannya tidak diperbaiki. Gimana cara perbaiki pikiran? Ya ini, mempelajari agama, bersuluk, make sense aja. Gunakan common sense, itu sudah mulai awal. Jangan terlalu dicengkram oleh emosi kita. Tapi pikiran mesti belajar berpikir baik ya, dan lurus. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi penelaahan tentang apa yang terjadi 40 tahun setelah penyembahan anak sapi emas. Nanti dia dikatakan harus menyembelih Baqarah kali ini yang diminta oleh Allah Ta'ala. Apa itu Baqarah di dalam diri kita? Kenapa Al-Quran mengatakan sembelih? Jangan yang belang gitu ya, yang tidak pernah dipakai mengairi tanaman, ladang. Nah itu adalah simbol-simbol tertentu. Kenapa itu ada dalam Al-Quran kalimatnya? Apa signifikansinya dengan kita? Jangan-jangan kita yang malas gitu ya. Kan itu setan itu gitu, menghembuskan pikiran di syahwat. Berjuang banget iblis itu agar manusia itu nggak belajar. Scrolling down sosial media terus kalau zaman sekarang ya. Belajarnya dikit. Nonton terus. Tapi kemudian kan ngeles ya nafsu, ini kan ada pelajaran dalam sinetron ini. You know your best ya. Pokoknya gimana caranya, jangan sampai hari lewat tidak kita lewatkan hari kecuali ada pengetahuan yang baru di situ. Ingat, makanan itu berpengaruh besar sama tubuh ya. Kalau kita salah makan, tandanya badannya lebam, susah dipakai sholat, susah bangun malam. Sholat aja males, itu makannya kebanyakan. Habis makan ngantuk, boro-boro baca Al-Quran, kerjanya tidur mulu. Itu cara setan agar menjadikan manusia tidak belajar. Dan dia kehilangan hari-harinya. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya, semoga kita terhindar dari itu. Alhamdulillah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Tetesa. Pamit dulu. Terima kasih Yo, Tetesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.